Oke, halo semuanya. Di hari ini kita bakal ngebahas tentang misteri tinggi gedung di Aceh. Mungkin kalian semua masih umum ya untuk ketahui kenapa sih kalau di Aceh itu nggak banyak gedung-gedung tinggi. Ya kan, itu juga jadi pertanyaan waktu aku keluar pergi main-main sama orang di luar Aceh. Orang ini tanya, kalau seandainya di Aceh kita kalau sana ada hiburan, apakah ada mall? Dan mall itu apakah mall yang tinggi-tinggi atau yang gimana gitu. Nah itu kadang-kadang juga buat aku bingung, kenapa sih di Aceh itu gak ada bangunan yang tinggi? Karena sementara di Indonesia ini sekarang kan lagi lomba-lomba tentang gedung-gedung pencakar langit. Nah sementara di Aceh ini dibatasi nih untuk masalah gedung-gedung pencakar langit. Nah di hari ini kita bakal ngulik, aku juga udah cari beberapa referensi kenapa Aceh nggak banyak gedung-gedung tinggi. Pertama nih, sebelum kita mau bahas kenapa Aceh nggak banyak gedung-gedung tingginya, kita harus ambil dari akarnya terlebih dahulu nih, di bangunan adat ataupun bangunan tradisional Aceh. Namanya itu Rumah Aceh. Nah, Rumah Aceh ini sendiri dipahami arsitekturnya itu adalah arsitektur yang bukan hanya soal estetika, tapi juga filosofi dan juga adaptasi lingkungannya. Kenapa bisa dibilang filosofi dan adaptasi lingkungannya? Karena Rumah Aceh ini berbentuk rumah panggung ataupun rumah yang tinggi dari permukaan dasarnya dan juga memiliki pintu ataupun jendela yang cukup lumayan kecil tapi punya maknanya. Kenapa? Karena pertama, jarak dari tanah ke lantai itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengurangi kelembapan rumahnya sendiri. Jadinya makanan ataupun isi-isi rumah itu nggak cepat membusuk. Nah yang kedua itu perlindungan dari banjir. Karena mungkin di Aceh di dulunya itu memang sering dengan banjir ataupun memang sering dengan bencana-bencana alam lainnya. Ya karena Aceh ini juga berada di ujungnya Sumatera, tepatnya itu di bagian pesisirnya dari daerah itu sendiri. Dan juga perlindungan dari hewan-hewan buas. Kalau sekarang mungkin kita kan masih ngelihatnya itu di samping rumah kita rumah tetangga, samping rumah tetangga lagi. Tapi dulu itu kebanyakannya di samping rumah itu rawa-rawa, di samping rumah itu masih ada hutan. Jadi masih ada kemungkinan hewan-hewan buas itu bisa berkeliaran gitu. Jadi untuk mengatasinya, tinggi dari rumah itu bisa lebih tinggi dari permukaan dasarnya. Untuk masalah persoalan pintu yang kecil ini, itu ada filosofinya. Karena waktu orang datang ke rumah, bertamu ke rumah, ataupun kita sendiri masuk ke rumah, itu kita bakal berjalan itu membungkuk. Karena pintunya itu berukuran lebih kecil pada badan kita. Jadi waktu kita pertama kali masuk pasti kita membungkuk terlebih dahulu nih. Nah itu maknanya agar kita menghormati ke siapa ada di dalam rumah ataupun kita menghormati kepada tuan rumah itu sendiri, atau memang kita menghormati kepada siapa yang menyambut kita di dalam rumah waktu kita berada dari luar ke dalam. Tapi nggak cuma itu doang tuh. Kalau seandainya kalian masih lihat rumah-rumah Aceh, di samping rumah-rumah Aceh itu terletak sumur di sampingnya. Biasanya di samping tangga ataupun memang di daerah di bawah dari rumah Aceh itu sendiri. Itu bukan sumur buat mandi, bukan, tapi itu sumur buat agar sebelum kita menginjakkan kaki kita ke dalam rumah, itu kita terlebih dahulu membilaskan kaki kita. Kita terlebih dahulu membersihkan kaki kita agar kita dalam keadaan suci saat kita masuk ke dalam rumah. Gitu. Jadi memang sejak dulu tuh arsitektur Aceh itu sudah berorientasi pada ketahanan, kesederhanaan, dan juga kearifan lingkungan, bukan pada ketinggian. Gitu. Nah, hal lainnya kenapa Aceh nggak banyak gedung tinggi itu mungkin bisa kita lihat pasca dari kejadian tsunami di 2004, tepatnya itu di 26 Desember 2004. Ini juga bencana nggak cuman merenggut banyak nyawa ya, tapi juga mengubah paradigma pembangunan secara total. Jadi yang dulunya mungkin pertokoan ataupun beberapa bangunan itu dibangun beberapa lantai, sekarang lebih difokuskan kepada kokohnya bangunan gitu. Itu juga terjadi saat gempa dan gelombang besar menghantam, bangunan-bangunan tinggi yang rapuh justru menjadi perangkap maut nih. Pelajaran pahit ini juga memaksa pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpikir ulang tentang standar keselamatan bangunan.
Karena banyak dengan kejadian gempa dan tsunami itu banyak orang yang meninggal dikarenakan bangunan-bangunan yang roboh ataupun orang yang terseret ke dalam arus tetapi terkena puing-puing dari bangunan-bangunan yang roboh. Dan itu juga penting dipelajari karena banyak bangunan publik yang dibangun kembali setelah pasca dari tsunami itu, seperti beberapa masjid dan kantor didesain dengan konsep escape building atau bangunan evakuasi. Nah, mereka mungkin memiliki beberapa lantai, tapi fokusnya itu pada struktur yang sangat kuat ataupun akses ke atap itu yang mudah. Nah, yang berfungsi ini sendiri sebagai tempat berlindung sementara saat terjadi gempa ataupun peringatan tsunami, karena kita nggak bakal tahu ya kapanpun bencana itu bisa datang. Apalagi di Aceh ini gunung ada, laut pun ada, jadi kita bisa terjadi bencana-bencana dari berbagai sektor wilayah gitu. Nah, hal ini juga berbeda dengan gedung tinggi konvensional yang pada fokus hanya pada penggunaan ruang vertikalnya. Ya, walaupun memang ada bangunan-bangunan pencakar langit itu sudah ada bangunan yang berskala evakuasi, tapi tetap aja itu kan mereka lebih juga menomorsatukan persoalan arsitekturnya, keindahan alamnya, keindahan bangunannya. Nah, kalau seandainya kita ngomongin soal tinggi bangunan Aceh, itu nggak melulu tentang kenapa latar belakang dari akarnya itu di Rumuh Aceh, bentuknya kesederhanaan, juga dari pasca tsunami juga. Jadi kita nggak berlomba-lomba untuk bangun tinggi gedung. Nah, ada juga nih peraturan yang tertulis di Aceh sendiri, itu namanya tuh Kanun, QANUN. Pasti udah nggak asing lagi ya buat masyarakat Aceh tentunya ataupun masyarakat luar tentang kanun ini. Ini peraturan memang khusus adanya itu di Aceh. Nah, sesuai dari referensi RT RW Kota Banda Aceh, itu disebutin kalau seandainya bangunan-bangunan yang ingin memiliki tinggi gedungnya itu melebihi dari 6 lantai, itu harus berada di luar kawasan 100 meter dari pagar Masjid Raya. Memang banyak referensi yang ngebilangin tinggi bangunan itu terpatok dari menara Masjid Raya, bukan dari masjidnya ataupun dari pagarnya. Tapi sesuai dari RT RW Kota Banda Aceh itu disebutkan bahwasanya tinggi bangunan boleh melebihi dari tinggi masjid, tapi berjarak dengan persyaratan berjarak 100 meter dari pagar Masjid Raya. Kenapa harus jauh dari Masjid Raya ya untuk tinggi bangunan? Coba nih kalian bayangin aja nih, di beberapa kota itu ada masjid-masjid yang harusnya menjadi masjid terbesar di kota itu, tapi karena bangunan-bangunan di sampingnya yang menghampit masjid itu, terjadinya ataupun penglihatan kita terhadap masjid itu tertutup, alias tidak nampak yang begitu megah. Nah, karena Aceh kita lebih kuat dengan syariat Islamnya, kita pengen menjunjung tinggi bagaimana norma-norma ataupun kaidah-kaidah Islam di Aceh itu sendiri, sampai di bangunan pun kita urusin gitu. Nah, itu juga kita lihat kalau seandainya di samping Masjid Raya itu udah bangun pertokoan, gedung-gedung hotel tinggi, pastinya nanti Masjid Raya itu tertutup dan tidak kelihatan untuk megahnya lagi. Makanya ada peraturan itu kalau seandainya mau untuk membangun gedung ataupun membangun pertokoan dengan lantai itu bisa berjarak 100 meter yang lebih jauh daripada Masjid Raya untuk bangun pertokoan. Nah, dan itu juga diatur kalau seandainya perumahan ataupun tempat tinggal itu bisa dibangun dengan maksimal kapasitas 3 lantai, sedangkan pertokoan, hotel dan lainnya, bangunan-bangunan lainnya itu dibangun dengan maksimal lantai itu berada di 6 lantai gitu. Nah, kalau seandainya kita ngelihat tahun 2025 terus 2024 ataupun 2023 ke belakang, itu ada kok bangunan-bangunan yang didiriin mungkin melampaui tinggi bangunan masjid ataupun tinggi menara dari Masjid Raya Baitur Rahman. Itu kenapa ya kok boleh ya? Itu disebutin dengan namanya pelampauan KLB ataupun melebihi koefisiensi lantai bangunan. Nah, kalau seandainya gedung-gedung besar itu dibangun melebihi dari standarnya bangunan yang sudah diaturkan, itu mereka pastinya kan harus ada surat-surat perizinan, harus ada mengajukan permohonan, dan itu juga diatur di peraturan Kota Banda Aceh itu sendiri. Banyak referensi dari luar daerah seperti dari Jakarta dan juga Medan yang juga menetapkan tentang tinggi bangunan lantai ini.
Itu juga apabila memang ada usaha yang ingin dibangun, itu masih bisa diproses dengan persyaratan harus melaporkan dan harus ada izin terkait pelampauan KLB ini sendiri. Dan itu juga dikeluarkan izinnya oleh Kota Banda Aceh ataupun kabupaten kota yang ingin dibangun bangunannya. Nah, kalau seandainya kalian tanyain kenapa ya di Aceh masih minim dengan bangunan-bangunan tinggi, apakah investor takut untuk masuk ke Aceh karena takut gak dikasih izin untuk bangun dengan bangunan-bangunan yang tinggi? Kita tanya balik nih ke investor-investor. Apakah investor nggak berani masuk ke Aceh untuk tes, ambil surat izin untuk bangun bangunan-bangunan tinggi? Saya rasa semua investor bisa masuk ke Aceh dan mencoba hal baru di Aceh. Dan saya Muhammad Zarfan, kita balik lagi nanti di obrolan selanjutnya.